Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali melanjutkan bacaan kita di malam hari ini dengan membaca kitab Karomatul Aulia karya Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kepada orang yang sebelum kita di Bani Israel, seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya. Tidak mengapa tidak disebutkan namanya. Ini berlaku untuk kalamullah, kalam Rasulnya, demikian pula kalam sahabat. Adapun setelah sahabat harus disebutkan namanya baru diterima. Karena kalamnya Allah tentunya tidak mengandung dusta sama sekali. Demikian pula kalamnya Rasulullah. Kalam juga sahabat karena seluruh sahabat adil. Tidak mengapa kalau dia tidak sebutkan namanya. Adapun setelahnya harus ditahu siapa yang menyampaikan hadis itu. Ini Nabi SAW sebutkan untuk kita sebagai pelajaran. Dan pelajarannya itu bukan nama orangnya. Tapi pada kandungan cerita yang Nabi ceritakan. Artinya sebentar ketika kita mendapatkan kemuliaan yang disebutkan di hadits ini nanti, kita mencari apa sebabnya. Kenapa dia bisa mendapatkan karomah seperti itu? Apa yang dia lakukan? Amalannya apa? Apakah berupa keyakinan, ucapan, atau perbuatan? Kita baca kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah. Fil musnad, dalam musnadnya, yaitu musnad Imam Ahmad. Haddatsana Yunus ibnu Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad. Guru beliau. Gurunya bercerita haddatsana Laits, yakni Ibnu Sa'ad. Laits Ibnu Sa'ad, imam hadis di negeri Mesir. Dia punya madhab dulu, madhabnya Laits Ibnu Sa'ad. Hanya saja tidak dinukil secara terkenal seperti Imam 4. An Ja'far ibn Rabi'ah. Laits Ibnu Sa'ad menceritakan kisah ini dari Ja'far ibn Rabi'ah. An Abdurrahman ibn Hurmuz. Ja'far ibn Rabi'ah menukil cerita ini dari Abdurrahman ibn Hurmuz, seorang tabi'in mulia. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan
anna rajulan min Bani Israel. Bahwasannya ada seorang dari keturunannya Yakub. Kalau dibilang Bani Israel, maksudnya keturunannya Yakub. Karena Israel itu Yakub. Siapa Yakub? Cucunya Nabi siapa? Nabi Ibrahim, anaknya Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ishak dan Ismail. Ishak punya 1 orang anak. Yakub. Yakub punya 12 orang anak. Nah inilah di 12 ini, inilah kabilahnya Bani Israel. 12 kabilah, 12 suku. Yang dikenal dengan Bani Israel. Yahudi Nasoro itu mereka Bani Israel. Dari keturunannya Yakub alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi bercerita bahwasanya seorang lelaki dari Bani Israel. Sa'ala ba'da Bani Israel ayyusallifahu alf dinar. Dia meminta kepada sebagian temannya Bani Israel untuk meminjamkan padanya 1000 dinar. 1000 dinar itu nama mata uang emas. 1000 dinar. Qala temannya tadi yang tempat meminjam berkata kepadanya, "I'tini bisyuhada ushidu." Datangkan saksi yang saya bisa menjadikan mereka saksi untuk utang kita. Karena ketika seorang berutang di seseorang, itu di orang lain, sunnah untuk ditulis. Sunnah untuk ada saksinya. Sunnah ada penjaminnya. Ada penjaminnya. Iya. Jadi orang ini bilang, datangkan saksi. Jawabannya, kafa billahi syahida. Orang ini bilang yang mau berutang. Ini bukan karena dia bermudahan, tapi memang karena ketakwaannya yang tinggi, keyakinannya yang kuat. Dia bilang, cukup Allah sebagai saksi. Tempat berutangnya juga ini bukan orang sembarang. Akhirnya dia bilang, ketika mendengarkan itu, iya, dia hendak melanjutkan meminta saksi. Dia lanjutkan ke tahap yang kedua. Karena kan di samping saksi harus ada penjamin. Yang bisa menjaminkan nanti. Saksi ini kan cuman yang bersaksi. Dia tidak bertugas untuk mengganti uang. Atau barang yang dia utang. Ini sebagai saksi bahwa nanti kalau si yang berutang ini mengingkari, maka bagi tempat berutang harus ada bukti yang dia tegakkan bahwa dia pernah berutang. Kalau dia nanti tidak punya saksi, ada keharusan lain. Ya, ada keharusan lain dalam syariat. Tapi karena orang ini bilang cukup Allah sebagai saksi. Karena ketika orang meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertauhid, tidak boleh menolak. Bukan karena orangnya, tapi karena dia sebut nama Allah dalam permintaannya. Iya, dalam permintaannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, itu termasuk kesempurnaan tauhid. Ketika ada seorang meminta kepada kita atau meminjam sesuatu kepada kita dan dia sebut nama Allah, kita tunaikan karena tauhid yang ada dalam hati kita. Nama Allah lebih agung daripada semua itu. Daripada semua itu. Itu bentuk kesempurnaan tauhid. Jadi orang ini dia tidak minta lagi saksi. Dia melanjutkan yang berikutnya. Karena di samping saksi harus ada penjamin. Makanya dia bilang, i'tini bikafil. Kalau begitu datangkan penjaminnya. Siapa yang menjamin nanti? Kalau antum tidak bisa membayar. Iya. Qal
Dia bilang lagi, kafabillahi kafila. Cukup Allah penjamin. Jadi diminta penjamin, dia bilang cukup Allah penjamin. Sebut lagi nama Allah. Akhirnya dia bilang, qala sodaqta. Kamu benar. Artinya kita tidak perlu saksi. Kita tidak perlu penjamin. Yang menyaksikan Allah. Yang mengetahui apa yang ada dalam dada. Yang tidak ada sesuatu apapun yang samar kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu bagian keimanan terhadap takdir. Kita meyakini semuanya Allah tahu. Kita meyakini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya. Maka orang ini bilang sodaqta. Fadafa ilaihi. Dia pun memberikan utang itu 1000 dinar kepadanya ila ajalim musamma. Sampai waktu yang mereka sepakati. Karena ketika seorang berutang harus ada waktunya. Tidak boleh kalau ada yang berutang sama kita, tidak boleh kita bilang gampang mi kembalinya. Jangan, itu membuka pintu perselisihan nanti. Ketika kita bilang seperti itu ternyata langsung kita butuh, kita tagih, teman kita belum siap untuk bayar. Karena kita sendiri yang salah. Sehingga muncul perselisihan. Harus ada waktunya. Walaupun nanti datang waktunya antum belum butuh uangnya, boleh diakhirkan tagihnya. Dan setiap harinya nanti kita akan sebutkan dalilnya bernilai sedekah. Tapi dalam utang piutang itu harus ada waktunya yang ditentukan. Kadang sebagian ikhwan karena sudah percaya begitu, ikhwaji. Bahaya, nanti lagi memang begitu kalau ikhwah. Itu kan karena kesalahan kita sendiri. Seharusnya malah kalau ikhwah kita harus tulis. Iya, bukan menuduh kepercayaan, tapi ini untuk nanti. Kita tidak meminta ada perselisihan. Tapi untuk membayar utang itu banyak setannya. Ketika kita mau bayar, banyak kebutuhan. Ketika tidak ada tulisan, itu susah. Maka di kisah ini, mereka tentukan sampai waktu yang telah ditetapkan, yang disepakati. Maka, fakharaja fil bahr, yang berutang tadi, dia nyebrang pulau. Faqada hajatah. Maka dia tunaikan hajatnya di seberang. Tsummal tamasa markaban yaqdamu alaihi lil ajli alladhi kana ajjalahu. Setelah itu dia sadar bahwa sekarang utangnya sudah masuk. Waktu pembayarannya. Dia cari tumpangan, dia cari perahu, dia cari kapal. Untuk menyeberang. Untuk membayar utangnya yang telah ada waktunya. Falam yajid markaban. Ternyata dia tidak dapat kendaraan. Tidak dapat kapal, tidak dapat perahu. Untuk nyebrang ke temannya tadi. Tempat berutangnya untuk membayar utang. Dia maklumi bersama. Kita sekarang ini alhamdulillah mudah. Tidak dapat perahu, ada HP. Tinggal tindis, terkirim. Tapi orang dulu. Ini orang dulu. Iya. Dia tidak dapat untuk dipakai. Menyeberang ke temannya untuk bayar utangnya. Setelah itu fa'akhoda, ini kejadiannya, ini keanehannya, ini karomanya. Fa'akhoda khosyabatan fanaqoroha. Dia pun ambil kayu, dia lubangi tengahnya. Wa'adaqala fiha 1000 dinar. Dia masukkan di dalamnya 1000 dinar. Utangnya tadi. Ini kemuliaannya sebentar. Dia masukkan 1000 dinar. Wa sahifatan ma'aha ila sahibiha.
Sekaligus dia kirim, dia tulis juga surat ke temannya bahwa ini untuk bayar utangnya. Tsumma zajjaja maudhi'aha. Kemudian dia tutup tempatnya, yaitu lubangnya tadi. Tsumma ata bihal bahar. Karena tidak ada tumpangan, dia datang ke laut. Tsumma qol, sebelum dia lepas, kirim lewat laut, dia katakan dulu, dia berdoa. Allahumma ya Allah. Innaka qad alimta anni istalaftu min fulan alfu dinar. Ya Allah, Engkau telah tahu saya pinjam kepada si fulan 1000 dinar. Karena dia tadinya dia persaksikan Allah. Dia wakilkan Allah. Makanya dia katakan, sungguh engkau tahu bahwa saya berutang kepada si fulan 1000 dinar. Fasa'alani kafilan. Qultu kafa billahi kafila. Dia waktu itu meminta kepadaku penjamin. Maka saya bilang cukup Allah yang menjamin. Farodiyabik. Maka dia itu temanku ridho karenamu. Karenamu. Wasa'alani syahidan. Fakultu kafa billahi syahidan. Dia meminta kepadaku harus ada saksi. Saya bilang cukup Allah sebagai saksi. Farodiyabik. Dia juga ridho. Wa inni qad jahidtu an ajida markaban. Dan sungguh ya Allah, engkau juga tahu bahwa saya telah bersungguh-sungguh untuk mencari tumpangan. Tapi belum bilang, dia katakan, ya, setelah mencari markaban, aba'atu ilaihi billadilah, falam ajid markabah. Saya mencari tumpangan untuk mengirim, ini utangku kepadanya, tapi saya tidak dapat. Dia bilang, wa inni istauda'tukaha. Ini kepercayaan ketiganya dia kepada Allah. Pernyataan ketiganya. Yang pertama, cukup Allah sebagai saksi. Yang kedua, cukup Allah sebagai penjamin. Yang ketiga ini. Sungguh katanya, saya menitipkan hal ini kepadamu. Jadi dia kirim ke laut, lewat laut, dia titipkan ke Allah sampainya. Iya. Faroma biha fil bahar. Maka dia lempar ke laut. Kirimannya itu. Hatta walajat fih. Sampai dia menjauh darinya. Tuman soropa. Maka dia pun pergi karena dia lihat bahwa kirimannya sudah bergerak. Iya. Yanzuru wa huwa fi dzalika yatlubu markaban yakhruju ila baladih. Tapi dia masih tetap menanti, menunggu tumpangan kendaraan untuk nyebrang. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu. Ini di sisi lain. Seorang yang tadi memberikan pinjaman kepadanya keluar karena ini sudah waktunya, ini dia bayar utang. Yanzuru la'alla markaban yaji'u bimalih. Dia keluar untuk menanti apakah ada kapal datang membawa titipan temannya karena ini sudah waktunya. Dia melihat menanti. Fa'idha bil khoshabati allati fihal mal. Ini karomahnya. Maka tiba-tiba dia mendapatkan kayu tadi yang ada padanya itu harta, tapi tidak tahu dia kalau itu ada di dalamnya. Fa'aqadaha li ahlihi hatoba. Dia ambil, dia pungut untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Bukan untuk diambil itu uangnya.
Dia tidak tahu kalau itu ada isinya. Dia ambil untuk keluarganya. Kayu bakar. Falamma kasaroha wajadal mal was-sahifata. Tatkala dia membelah kayunya tadi untuk kayu bakar, dia dapatkan hartanya 1000 dinar dan kertas. Surat dari temannya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mewakilkan perkaranya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Ana sudah pernah baca sama antum ayat sebelumnya terkait dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan menjadi penjaminnya. Innallaha balighu amri. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikan janjinya, perkaranya yang dia janjikan kepada hambanya. Karena Allah tidak akan menyelisih janjinya. Lihat orang ini. Dia titipkan hartanya tadi kepada Allah. Allah sampaikan. Secara akal ini susah. Kita ya cerna bisa dia hanya titipkan ke laut sampai ke temannya. Secara akal kita. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendaki, pasti itu jadi. Pasti akan terpenuhi apa yang diinginkan. Karena keinginan kita itu dibawa keinginan Allah. Jika kita ingin tapi Allah tidak ingin, tidak akan terjadi. Tapi kalau kita ingin dan Allah juga inginkan sebelum kita inginkan, maka itu pasti terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha'u rabbul alamin. Ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan, kecuali pasti itu telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terjadi. Kalau terjadi. Ini lihat kemuliaan ini. Dan yang berutang tadi itu tidak menyangka kalau itu akan sampai ke temannya. Makanya dia masih tetap mencari tumpangan untuk pergi bayar ke temannya. Dia datang, tsumma qadima ar-rajul alladzi kana tasallafa minhu. Dapat dia tumpangan. Datang ke temannya. Fa'atahu bi alfi dinar. Maka dia tetap bawakan 1000 dinar. Karena dia tadi hanya titipkan, secara akal tidak bisa sampai. Makanya dia datang lagi membawakan 1000 dinar. 1000 dinar. Karena dia tidak tahu sampai atau tidak. Ini tidak seperti kita sekarang ini. Kita bisa tanya, gimana sudah masuk? Dulu tidak ada seperti itu. Iya. Jadi dia datang membawa 1000 dinar. Waqal, dan dia katakan ke temannya itu tanpa berutangnya, wallahi mazil tujahidan fi talabi markabin li'atiyak bimalik. Demi Allah, saya terus mencari tumpangan untuk membawa hartamu, utangku padamu. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fih. Saya tidak dapatkan tumpangan sebelum saya datang ke sini sekarang ini. Qala hal kunta ba'atta ilayya bisyai'. Jadi ini orang bertanya dulu. Mendengar alasannya tadi, tapi dia bertanya, apakah kamu telah mengirim sesuatu? Dia tidak tahu masalah, dia hanya bilang lagi, alam ukhbir Ani lam ajid markaban qabla hadzal ladzi ji'tu fi. Bukankah saya telah bilang kalau saya tidak dapat tumpangan sebelum ini? Artinya bagaimana saya bisa kirim? Tidak ada tumpangan. Artinya dia tidak sampai sekarang ini dia belum percaya kalau itu sampai. Titipannya tadi. Dia bilang itu temannya tempat berutangnya. Fa innallaha qad adda ank alladhi ba'atta bihi fil khashabah.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi untukmu, menyampaikan untukmu apa yang kamu utus, apa yang kamu kirim dalam kayu. Ansorif bi'alfika rosyida. Sudah, pergi bawa 1000 dinarmu itu. Karena Allah telah membayar untuk. Iya, Allah telah membayar untukmu. Pelajaran di kisah ini sangat banyak sekali. Di antara yang bisa kita ambil bahwa orang yang berutang dengan niat bayar, itu Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Siapa saja yang berutang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Walaupun kadang mungkin kita pikir mustahil untuk didapatkan, tapi kalau kita berniat untuk bayar, pasti Allah akan penuhi. Dan misalnya kalau qadarullah, ya, kita sudah berusaha bayar, tapi kita susah mendapatkannya di waktu yang telah dijanjikan. Maka dalam syariat kita, alhamdulillah, ada anjuran bagi si pemberi utang untuk mengulurnya. Dan itu keutamaannya besar. Ini bukan karena di sana bermudahan untuk membayar, tapi memang dia tidak mampu untuk mendapatkan bayarannya saat itu. Adapun kalau dia mampu bayar, cuman karena ikhwah dia tidak bayar, ini bahaya. Ini zalim. Kata Nabi SAW, matlul goni zulmun. Kalau ada orang yang mampu bayar, kemudian sengaja undur, itu kezaliman. Tapi kalau dia memang tidak mampu bayar, setelah itu pemilik harta tadi yang memberikan pinjaman, dia mudahkan, dia undur, sampai temannya itu bisa bayar. Maka setiap harinya bernilai sedekah. Berapa sedekahnya? Tergantung berapa yang dia utangkan. Uangnya tetap terjaga, tapi setiap hari bernilai sedekah. Dalam hadits Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, dan Nabi SAW memberikan dorongan kepada orang-orang yang memberikan utang, temannya, saudaranya, yang tidak mampu membayar saat datang waktunya. Kata Nabi, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin sadaqah. Siapa yang memberikan tenggang waktu kepada temannya yang lagi kesusahan untuk membayar, maka baginya setiap hari dari yang dia ulur itu sedekah. Setiap hari dihitung sedekah. Ini dalam kehidupan dunia. Di akhirat dia akan mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Ada satu kisah terkait dengan masalah ini di hari kiamat. Nabi SAW beliau katakan, yu'ta birajulin yaumal qiyamah. Seorang lelaki didatangkan pada hari kiamat. Yaqulullah, itu untuk dihisab. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, unduru fi amalih. Coba lihat amalannya. Coba lihat amalannya. Orang ini berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ma kuntu a'malu khairan. Saya tidak banyak melakukan amalan kebaikan.
Ini orang ini. Ketika Allah menghisapnya di hari kiamat pada mahsyar. Ketika dikatakan, coba lihat amalannya. Dia bilang, saya tidak melakukan amalan yang banyak. Ghairu annahu kana li malun. Hanya saja saya punya harta. Artinya belum orang ini punya kecukupan, kelebihan. Wa kuntu ukhalitan nas. Saya biasa bergaul dengan orang, memberikan pinjaman kepada mereka. Dengan hartaku itu. Saya tidak banyak amalan. Cuma saya punya kelebihan harta. Saya memberikan kemudahan kepada orang-orang. Ketika saya memberikan pinjaman, terus dia bilang, "Faman kana musiron, yassartu alaih. Wa man kana mu'tiron, anzartuhu ila maisarah." Siapa yang mampu membayar utangnya, ya alhamdulillah. Saya terima darinya. Wa man kana mu'tiron, tapi siapa yang susah, kesusahan untuk membayar utangnya, anzartuhu ila maisarah. Saya tangguhkan sampai dia mendapatkan kemudahan. Saya tangguhkan sampai dia mendapatkan kemudahan. Lihat balasannya. Amalannya cuma itu. Kata Allah, kata Nabi SAW, qala Allahu azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ahakku man yassar faghfarulah. Maka saya berhak untuk memberikan kemudahan. Ini saja hambaku memberikan kemudahan pada yang susah. Saya lebih berhak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan kemudahan kepadanya. Maka Allah mengampuninya. Sedikit amalannya. Hanya itu. Di sini memberikan pelajaran untuk kita. Seorang itu beramal sesuai dengan kemudahannya. Iya. Ia miskin, apa yang dia lakukan? Yang kaya, apa yang bisa dia lakukan dengan kekayaannya? Yang punya kedudukan, ya apa yang dilakukan? Bisa lakukan dengan kedudukannya. Jangan tunggu, ya, kaya kalau miskin, sakit kalau sehat, tua kalau muda. Jangan. Kata Nabi SAW, malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan kadar dia. Takdirnya. Kalau ada orang miskin, akan dimudahkan amalan lain yang dia mampu. Ada orang kaya, tidak mampu melakukan amalan yang dilakukan orang miskin. Tapi dia bisa melakukan amalan yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Ada orang yang masih muda. Maka dia lakukan apa yang dia bisa waktu mudanya. Karena belum tentu nanti di masa tua kita bisa melakukannya. Untuk sekarang misalnya, ada kita masih muda, bisa sholat berdiri, kaki tidak pecah, tidak patah. Lakukan. Nanti ada masa tua, kita tidak mampu berdiri. Kita tidak mampu berdiri. Iya. Sama dengan para sahabat miskin di masa Nabi SAW. Yang kurang harta berupa uang yang bisa disedekahkan. Datang kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dhahaba ahlad duthur ya Rasulullah. Bil ujur. Orang-orang kaya Rasulullah telah mendahului kami dengan pahala-pahala besar. Dengan harta mereka. Apakah Nabi katakan kepadanya, kalau begitu kerja. Sampai kamu kaya, nanti kamu juga bersedekah. Tidak begitu ajaran Nabi. Nabi ajarkan kepadanya sesuatu hal yang membuat mereka bisa mendapatkan pahalanya. Kamu bertasbih, takbir, tahlil, tahmid setiap setelah sholat. Maka pahalanya sama dengan orang kaya. Setelah orang kaya tahu itu, mereka juga melakukan.
Datang lagi yang miskin. Teman-teman kami yang kaya tahu kalau itu juga dilakukan. Dapat pahala besar. Apakah Nabi paksakan? Kalau begitu, ya, kamu harus cari harta. Karena kalau tidak kamu kalah terus. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka setiap kita harus tahu apa keutamaan kita yang bisa kita lakukan. Jangan melihat orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Itu kita amalkan. Itu kita amalkan. Kalau tidak bisa yang lain, tidak ada masalah. Sebagai penutup, ada hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW berkata, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus kita lakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Apa yang kita mampu, itu yang dicintai. Yang penting istiqomah. Bukan yang banyak hari ini tapi besok ditinggalkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah beberapa pelajaran dari kisah ini semoga bermanfaat, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.